Jadi cara memanggilnya sudah tahu kan, caranya seperti ini ya. Jadi datanya dalam bentuk CSV. Jadi kalau sudah dipanggil, nanti datanya ini terdiri dari 3 variabel ya. Variabel iklan, bahan, dan omset. Nah, jadi di kuliah sebelumnya ya, yang saya kirimkan videonya, itu kan sudah dijelaskan mengenai korelasi, mengenai regresi, kemudian ada variabel dependent dan variabel independent. Nah, di mana variabel independent itu adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel tidak bebas. Nah, dalam contoh ini yang menjadi variabel independennya atau variabel yang mempengaruhi adalah iklan dan bahan. Iklan dan bahan. Sedangkan yang menjadi variabel dependent atau yang dipengaruhi adalah variabel omset. Nah, data ini juga data yang sudah ada di video yang saya kirim linknya pada pertemuan minggu lalu, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menghitung korelasinya dulu, ya. Jadi kita hitung korelasi. Korelasi kalau minggu lalu dengan rumus lumayan panjang, ya. Tapi kalau dengan software, dengan R, kita cukup mengetikkan saja core, gitu ya. Kita ketikkan core, kemudian kita ketikkan objeknya, ya. Jadi objek dari data kita. Nah, ini objek datanya adalah dat, sehingga core dat, gitu ya. Core kemudian dalam kurung dat, seperti itu. Nah, maka di sini akan muncul ya. Jadi di bagian konsol ini, akan muncul nilai korelasinya, ya, akan muncul nilai korelasinya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di output ini, korelasi itu kan mengukur kekuatan hubungan ya antar variabel. Jadi kita lihat di sini antara iklan dengan iklan korelasinya 1. Nah, kemarin nilai korelasi itu adalah antara -1 sampai dengan 1 gitu ya. Kalau dia mendekati -1 atau mendekati 1 berarti dia semakin kuat. Nah, iklan dengan iklan 1 jelas karena dia korelasi antara variabel itu sendiri ya. Variabel iklan dengan variabel iklan ya hubungannya kuat karena variabelnya sama. Nah, kemudian variabel iklan dengan variabel bahan ya. Jadi variabel pengeluaran iklan dengan variabel pengeluaran bahan baku untuk produksi itu 0,109. Nah, ini bisa dikatakan kalau berdasarkan minggu lalu ini masuknya ke lemah ya. Jadi korelasinya lemah. Ya, korelasinya lemah gitu. Nah, kemudian untuk iklan dengan omset. Nah, iklan dengan omset ini 0,64, berarti masuk kategori cukup kuat seperti itu. Sedangkan kalau untuk bahan dengan omset dia 0,09, berarti dia korelasinya itu dia lemah gitu ya. Nah, sekarang korelasi juga bisa dengan dengan menarik kita tampilkan secara visual gitu ya, dengan menggunakan core plot namanya. Jadi kita buat grafik core plotnya ya. Jadi untuk membuat grafik core plot kita menggunakan fungsi core plot ya, menggunakan fungsi core plot. Tapi kalau belum ada harus diinstal dulu ya. Jadi harus diinstal dulu core plotnya. Jadi cara menginstalnya itu ada di package, kemudian klik install, kemudian tuliskan core plot. Nah, nanti core plot ini baru diinstal, diklik install.
Nah, setelah terinstall, kita panggil ya dengan mengetikkan library core plot. Library core plot. Oke, kita mengetikkan library core plot. Baru setelah itu kita bisa menggunakan fungsi core plot-nya. Ya, kita menggunakan fungsi core plot, kemudian kita masukkan yang fungsi core data tadi ya. Oke, seperti ini. Baru kita run. Nah, nanti dia hasilnya seperti pada di gambar ini ya, di plot. Jadi semakin besar lingkarannya artinya semakin kuat hubungan antar variabel tersebut. Contohnya ini iklan dengan iklan. Ya, dia besar lingkarannya ya, dan semakin warnanya semakin tua ya. Jadi semakin besar lingkaran semakin tua juga warnanya, berarti semakin kuat. Tapi kalau iklan dengan bahan di sini dia warnanya tidak tua, kemudian lingkarannya kecil, berarti hubungannya lemah. Kemudian kalau iklan dengan omset, nah lingkarannya dia cukup besar, tapi warnanya tidak begitu tua, gitu. Jadi dia memberikan kita lebih menarik. Atau bisa juga kita tuliskan di sini metode ya. Jadi kita bisa juga menampilkan tidak lingkaran, ya. Misalkan kita tampilkan elips. Nah, elips juga bisa ya. Kalau elips semakin pipih elipsnya, maka hubungannya semakin kuat. Contohnya saja iklan dengan iklan dia hanya garis saja. Ya, berarti ini sangat sangat tipis sekali, berarti kuat. Bahan dengan bahan dia tipis sekali gitu ya. Sampai garis berarti dia kuat. Nah, misalnya iklan dengan bahan dia tidak terlalu pipih berarti hubungannya lemah. Iklan dengan omset dia lumayan tipih berarti hubungannya kuat seperti itu. Dan warnanya biru. Warnanya biru. Kalau warnanya biru berarti menyatakan hubungannya positif. Kalau warnanya merah itu menyatakan hubungannya negatif. Nah, di sini tidak ada yang berwarna merah ya. Berarti hubungan antar variabel di sini adalah hubungannya positif ya. Oke, sekarang silakan dicoba dulu. Nanti kalau ada kendala coba disampaikan ya. Coba silakan. Sebelum kita lanjut lagi. Pak, boleh lihat yang nampilin datanya nggak, Pak? Data boleh. Oh, .csp-nya kurang. Nah, jadi untuk uji hipotesis mengenai korelasi, dia akan memberikan kesimpulan yang lebih meyakinkan, gitu ya. Jadi artinya setiap orang akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Di uji hipotesis korelasi. Uji korelasi ini Cordotes, kemudian kita antara misalnya satu-satu antara iklan dengan omset. Nah, dia muncul hasilnya ya. Jadi korelasi antara iklan dengan omset itu tadi sebesar 0,64228. Kemudian bagaimana apakah hubungannya itu signifikan atau tidak? Kita bisa melihat p-value-nya ya. Jadi dengan H0-nya adalah H0, tidak ada korelasi antara iklan dan omset. Kemudian H1-nya ada korelasi antara iklan dan omset. Oke. Jadi dengan hipotesisnya seperti ini, kemudian kita lihat p-value-nya adalah 0,02 ya. Jadi p-value itu sama dengan 0,02. Nah, kalau kita menggunakan
taraf signifikansi atau tingkat kesalahannya adalah 5% atau 0,05, berarti nilai p-value ini kan adalah lebih kecil, ya. Lebih kecil dari alfa atau taraf signifikansi. Maka keputusannya adalah tolak H0. Artinya, secara statistik memang terdapat korelasi yang signifikan antara iklan dengan omset. Jadi seperti itu untuk melakukan pengujian hipotesis korelasi. Nah, begitu juga kalau kita mau mengecek korelasi antara biaya bahan tadi ya dengan omset. Nah, jadi kita ketikkan saja core.test data dolar bahan dengan dolar omset. Baru setelah itu kita run. Nah, ini hasilnya ya. Jadi didapatkan p-value-nya adalah berapa tuh? 0,77 ya, 0,775. Nah, kita bulatkan 0,778. Nah, kalau kita mau menggunakan taraf signifikansi 0,05, berarti dia p-value-nya lebih besar daripada taraf signifikansi atau alfanya. Dengan demikian, kesimpulannya adalah gagal tolak H0. Nah, artinya secara statistik tidak ada hubungan antara dalam hal ini adalah bahan dengan biaya bahan dengan omset. Seperti itu, ya. Oke, sekarang silakan dicoba dulu. Nanti kalau ada kendala, silakan disampaikan. Oke, sekarang kita akan masuk ke uji linearitas ya. Jadi uji linearitas ini diperlukan sebelum kita melakukan analisis regresi ya. Analisis regresi linear. Kenapa? Karena namanya saja analisis regresi linear. Berarti dia modelnya itu menggambarkan hubungan linear antar variabel independen dengan variabel dependen. Sehingga untuk menggunakan metode tersebut tentu harus linear dulu hubungan antar variabel independen dan dependennya. Nah, di sini ada tiga teknik untuk uji linearitas ya. Yang pertama bisa dengan LM test, White test, kemudian yang ketiga dengan Teras-Virta test. Untuk hipotesisnya sendiri, H0-nya variabel iklan dan omset berhubungan linear ya. Jadi ini contohnya adalah untuk iklan dan omset. Kemudian H1-nya adalah variabel iklan dan omset tidak linear. Nah, sekarang untuk LM test. Jadi kita menggunakan fungsi LM ya, menggunakan library LM test gitu ya. Nah, jadi kalau belum diinstal dulu. Caranya sama seperti tadi, kita ketikkan saja LM test di package installnya. Kalau sudah nanti tinggal kita panggil. Jadi library LM test. Nah, ini LM test ini namanya reset test, sorry. Jadi metodenya reset test. Kalau sudah, kemudian kita ketikkan reset test. Ya. Jadi reset test, kita mau menguji apakah terdapat hubungan linear antara omset dengan iklan. Oke, terus itu kita run. Nah, ini hasilnya ada ya. Oke, nah sekarang kita lihat hasil dari uji reset test-nya. Kita dapatkan nilai p-value 0,7041 ya. Jadi kalau kita menggunakan taraf signifikansi 5% ya, berarti dia lebih besar ya daripada taraf signifikansinya atau alfanya. Sehingga kesimpulannya adalah keputusannya gagal tolak H0. Kesimpulannya berarti ada hubungan yang linear antara iklan dan omset. Seperti itu.
Nah, begitu juga untuk menguji linearitas dengan trace test antara biaya bahan dengan omset, sama bisa dilakukan juga dengan seperti ini. Jadi kita ketikkan trace test, kemudian buka kurung, dat dolar omset, kemudian ketikkan simbol ini, baru dat dolar bahan. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang white test, kita membutuhkan package test series. Jadi kita panggil test series. Jadi kalau belum diinstal ya harus diinstal dulu, ya. Kalau belum diinstal dulu. Baru setelah itu kita ketikkan white.test, kemudian dat omset, dat iklan. Ya, dan hasilnya ada ya seperti di output. Jadi mendapatkan nilai p-value 0,53. Ini lebih besar daripada 0,05 sehingga keputusannya gagal tolak 0, ya. Sehingga terdapat hubungan linear antara iklan dan omset. Nah, untuk Perasvirta menggunakan package T-series sehingga kita tidak perlu lagi memanggilnya, ya sih, karena tadi sudah kita panggil ya, kita ketikkan di sini library T-series. Ini menggunakan fungsi Perasvirta.test. Kemudian kita ketikkan seperti ini, dat dolar omset, dat dolar iklan. Baru kita run. Oke, hasilnya 0,5314 di value-nya, ya. Jadi dengan demikian bisa kita lihat bahwa baik untuk uji linearitas dengan menggunakan trace test, white test, dan Perasvirta test itu menghasilkan kesimpulan yang sama, ya, bahwa terdapat hubungan linear antara variabel iklan dengan variabel omset, seperti itu. Jadi untuk regresi linear kita menggunakan fungsi LM. Yang pertama adalah regresi linear sederhana. Berarti kalau regresi linear sederhana, variabel independennya itu hanya satu, gitu ya. Variabel independennya hanya satu. Nah, di sini kita coba regresikan antara iklan dan omset, ya. Jadi antara biaya iklan dan omset. Jadi kita namakan saja RLS, ya. Ini bebas, ini nama objek ya, RLS. Di sini saya singkatan dari regresi linear sederhana. Cuma selain nama ini boleh saja gitu ya. Hanya nama saja. Menggunakan fungsi LM, kemudian buka kurung, kita ketikkan variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhi. Nah, di sini variabel yang dipengaruhi ini adalah omset. Maka kita ketikkan omset. Kita ketikkan variabel omset. Jadi dat dolar omset. Setelah itu kita ketikkan simbol seperti ini, ya. Kemudian kita ketikkan variabel independennya, yaitu iklan, dat dolar iklan. Baru setelah itu kita run. Nah, setelah kita run, untuk menampilkan outputnya, kita ketikkan summary dan ketikkan objeknya. Objeknya adalah RLS. Summary RLS. Baru kita run. Oke. Nah, ini sudah ada outputnya ya di bagian konsol di sini. Di sini kalau kita lihat ya, intercept ya. Jadi ini adalah intercept. Koefisien intercept 19,1649. Kemudian ini adalah koefisien slope-nya, koefisien slope dari variabel iklan 1,7111 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan modelnya adalah ya, modelnya itu bisa dituliskan begini. Omset sama dengan, jadi di sini estimasi omset gitu ya, kita tuliskan saja estimasi omset.
estimasi omset atau prediksi lah. Jadi prediksi omset itu sama dengan koefisien interceptnya 19,1649, saya bulatkan 1,65 gitu ya. Ditambah 1,711 dikali variabel iklan. Nah, ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi nilai prediksi omset itu sama dengan 19,165 ditambah 1,711 variabel iklan. Nah, sekarang signifikan tidak variabel iklan. Nah, kita bisa lihat di kolom PR. Nah, PR ini adalah probability atau bisa juga disebut sebagai p-value. Nah, jadi untuk iklan itu memiliki p-value 0,0243. Sehingga kalau kita bandingkan dengan taraf signifikansi 5%, dia kurang dari 5% atau kurang dari 0,05. Ya, kurang dari 0,05. Nah, sehingga dia keputusannya tolak H0. Nah, hipotesisnya itu adalah iklan tidak signifikan berpengaruh terhadap omset. Sedangkan H1-nya iklan signifikan berpengaruh terhadap omset, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, karena dia tolak H0, maka bisa disimpulkan bahwa iklan signifikan berpengaruh terhadap omset. Oke, gitu ya. Jadi iklan signifikan berpengaruh terhadap omset. Sehingga nanti misalkan perusahaan ingin meningkatkan omsetnya, bisa melalui peningkatan pengeluaran iklan seperti itu. Karena dia signifikan, punya pengaruh. Gitu. Nah, berbeda kalau dia tidak signifikan, ya berarti tidak perlu melakukan kebijakan peningkatan pengeluaran iklan gitu loh. Jadi seperti itu ya implikasinya. Nah, kemudian kita bisa melakukan prediksi dengan menggunakan model regresi ini gitu ya. Jadi misalkan perusahaan ingin tahu berapa sih omsetnya jika biaya iklan itu kita keluarkan sebesar misalkan 10 gitu ya. Misalkan 10. Ini kan satuannya ini adalah juta gitu ya. Satuannya juta misalkan ya. Jadi misal biaya iklan 10 juta gitu ya. Maka omsetnya berapa prediksi omsetnya? Nah, ini prediksi omsetnya adalah 36,275 juta. Seperti itu ya. Jadi tinggal kita masukkan saja ke modelnya. Nah, bagaimana kalau iklannya 20 juta ya, tinggal kita ganti ini menjadi 20 seperti itu. Nah, kemudian interpretasi dari modelnya seperti apa? Interpretasi dari model. Oke. Jadi intercept-nya adalah 19,165. Nah, ini interpretasinya adalah ketika perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk iklan, gitu ya. Ketika perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk iklan,
maka omset perusahaannya adalah 19,165 juta. Itu intercept. Kemudian slope-nya itu 1,711. Gitu ya. Koefisien slope-nya sebesar 1,711. Dia punya interpretasi adalah ketika biaya iklan meningkat 1 juta, jadi ketika pengeluaran biaya iklan meningkat 1 juta, maka omset akan meningkat sebesar 1,711 juta. Ya, jadi interpretasi dari koefisien intercept dan koefisien slope-nya seperti itu. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke regresi linear berganda. Ya. Jadi kalau regresi linear sederhana tadi, variabel independennya itu hanya satu. Kalau regresi linear berganda, variabel independennya lebih dari satu. Nah, sehingga di sini kita ingin memodelkan antara omset. Nah, omset di sini adalah sebagai tadi variabel dependent dengan iklan dan bahan, ya, biaya bahan baku. Nah, ini adalah variabel independennya. Ini variabel independen. Ya, ini variabel independen juga. Oke. Nah, ini kita tuliskan objeknya RLB, ya. Tapi ini bebas. RLB kalau saya di sini regresi linear berganda. Fungsinya sama dengan menggunakan LM. Baru kita ketikkan variabel dependennya omset, itu berarti $, omset. Kemudian kita ketikkan tanda seperti ini. Baru kita ketikkan variabel independennya, yaitu $, iklan ditambah $, bahan. Baru kita run. Setelah itu kita tampilkan outputnya dengan kita ketikkan summary RLB, ya. Jadi objek dari regresi linear berganda tadi. Kita run. Nah, ini muncul outputnya, ya. Jadi di sini terlihat di output koefisien intercept-nya adalah 16,5. Koefisien slope untuk iklannya adalah 1,7048. Koefisien slope untuk biaya bahan bakunya adalah 0,06. Seperti itu. Sehingga kalau modelnya kita bisa tuliskan prediksi omset itu adalah sama dengan 16,5 ditambah 1,7048. Saya bulatkan saja 1,075 dikali iklan, biaya iklan, ya, ditambah dengan 0,065, ya, 6 lah saya bulatkan, dikali biaya bahan, ya. Jadi seperti itu penulisan modelnya. Nah, kemudian misalkan perusahaan ingin memprediksi berapa sih omsetnya jika kita melakukan pengeluaran iklan itu adalah 20 juta dan biaya bahan itu kita keluarkan misalkan 10 juta. Nah, maka sama, untuk menghasilkan omsetnya, prediksi dari omset, itu kita masukkan saja nilai 20 juta di variabel iklan dan 10 juta di variabel bahan. Jadi prediksi omset sama dengan 16,5 ditambah 1,705 dikali 20
ditambah 0,066 dikali 10 juta. Oke, maka omsetnya diprediksi sebesar 51,26 juta. Ya, jadi begitu cara memprediksi variabel dependen, dalam hal ini adalah omset, ketika variabel independennya itu bernilai tertentu. Lalu interpretasinya seperti apa? Nah, interpretasinya sama seperti sebelumnya ya, seperti regresi linear sederhana. Untuk interceptnya di sini bernilai 16,5. Artinya, jika perusahaan tidak mengeluarkan biaya iklan dan biaya bahan baku gitu ya, mungkin saja dia tidak mengeluarkan biaya bahan baku ya, karena mungkin bahan-bahannya itu masih ada dari periode sebelumnya atau dari dari tahun sebelumnya gitu ya, sehingga dia tidak mengeluarkan biaya lagi. Maka jadi kalau perusahaan tidak mengeluarkan biaya iklan dan biaya bahan, maka omset perusahaan diperkirakan 16,5 juta. Seperti itu. Nah, kemudian kalau slope, ini slope 1, yaitu slope untuk iklan, yaitu 1,7 ya. Nilainya 1,705. Interpretasinya bagaimana atau pemaknaannya? Jika pengeluaran iklan naik 1 juta, naik satu satuan, dalam hal ini satunya 2 juta. Jika pengeluaran iklan naik 1 juta, maka omset diperkirakan naik berapa? 1,705 juta. Dengan apa? Dengan asumsi biaya bahan tetap. Biaya bahan tetap seperti periode sebelumnya. Ya. Jadi misalkan periode sebelumnya biaya bahan 2 juta gitu ya. Nah, periode ini tetap biaya bahan itu juga yang dikeluarkan 2 juta, tidak berubah. Nah, maka kalau iklannya berubah, misalkan dari 2 juta ke 3 juta, berarti kan naik 1 juta. Nah, maka omset akan meningkat sebesar 1,705 juta. Gitu ya. Nah, begitu juga kalau untuk slope yang kedua, slope bahan ini 0,066 ya. Jika pengeluaran bahan naik 1 juta, maka omset diperkirakan naik berapa? 0,066 juta. Dengan asumsi biaya iklan tetap seperti itu. Nah, tetapi di sini perlu dilihat juga apakah variabel independennya itu signifikan atau tidak. Kalau dia tidak signifikan, tidak perlu kita interpretasikan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk variabel iklan dia punya p-value 0,03. Sehingga kalau kita menggunakan taraf signifikansinya adalah 0,05, dia akan kurang dari 0,05. Ya. Maka dia tolak H0. Ya. Tolak H0 tadi hipotesisnya itu sudah dituliskan ya di RLS seperti ini kan. H0-nya iklan tidak signifikan berpengaruh. H1-nya iklan signifikan berpengaruh. Sehingga kalau tolak H0 berarti dia signifikan berpengaruh. Gitu ya. Nah, di sini karena tolak H0 berarti iklan signifikan berpengaruh terhadap omset. Berarti dia bisa kita interpretasikan.
Tetapi untuk bahan, kita lihat di sini p-value-nya 0,9352, sehingga dia lebih besar daripada 0,05. Keputusannya adalah gagal tolak H0. Ya, sehingga kesimpulannya bahan tidak signifikan berpengaruh terhadap omset. Dengan demikian, sebenarnya untuk koefisien slope dari bahan ini tidak perlu kita interpretasikan, gitu ya, karena dia tidak signifikan berpengaruh. Ya, jadi ini kita hapus saja, tidak perlu kita interpretasikan seperti itu. Oke, baik, silakan dicoba. Nanti kalau ada kendala silakan ditanyakan.